Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wa ya ibadallah, usikum wa idza taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan di siang hari di bulan suci Ramadan selain puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari yang ke-19 Ramadan, Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita berharap ibadah-ibadah kita, baik saumnya, sholat wajibnya, sholat tarawih, sholat witir, baca Al-Quran, dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurahkan paling baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, dari atas mimbar Al-Fakir mengajak kepada diri sendiri dan hadirin, pada kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah, peduli kepada sesama manusia juga bagian dari ibadah. Ibadah itu tidak hanya dalam bentuk ritual seperti sholat, zikir, dan baca Al-Quran, tetapi juga ada ibadah sosial, semisal sedekah, membantu orang lain, dan seterusnya. Maka dari itu, berbagi kepada sesama manusia, memberikan sebagian harta yang kita punya kepada orang lain sangat dianjurkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli padanya hari itu. Tidak ada juga persahabatan yang akrab dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Ayat ini menganjurkan kepada orang beriman untuk memberikan sebagian harta atau rezekinya kepada orang lain, terutama orang yang membutuhkan. Mumpung
masih diberikan kesehatan dan kesempatan hidup, gunakanlah harta yang diberikan Allah untuk kebaikan dan berbagi kepada semua manusia. Hal itu akan menjadi penolong di akhirat kelak, di mana pada saat itu tidak ada lagi pertolongan melainkan dari amal baik yang kita lakukan selama hidup di dunia. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa pahala sedekah sangatlah besar. Allah melipat gandakan ganjaran sedekah yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Sidang Jumat yang dinikmati Allah. Bulan Ramadan merupakan momentum terbaik untuk sedekah. Sebagaimana diketahui, Ramadan adalah bulan terbaik dan paling utama dibanding bulan lain. Sehingga amalan baik apapun yang dilakukan pada waktu itu, pahalanya berlipat ganda. Di antara amalan baik yang kita lakukan adalah bersedekah dan membayar zakat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyul shaum afdalu ba'da Ramadan?" Qala, "Sya'ban bi ta'zimin Ramadan." Ila fa'il sadaqah afdalu qala, "Sadaqah fi Ramadan." Yang artinya, wahai Rasul, puasa apa yang paling utama setelah Ramadan? Rasul menjawab, puasa di bulan Sya'ban karena mengagumi Ramadan. Ditanya lagi, sedekah apa yang paling utama? Rasul menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah tidak hanya sekedar menyuruh, tetapi beliau juga melakukan sendiri. Kebanyakan sahabat menyaksikan Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Beliau semakin dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Dalam riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwa kebaikan Rasulullah di bulan Ramadan lebih cepat dibanding angin. Karenanya, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, perbanyaklah sedekah. Yang dianjurkan dalam bersedekah bukanlah nominalnya, jumlahnya. Kalau mampu memberi dalam jumlah banyak, sangatlah bagus. Tetapi yang paling baik adalah konsistensi dalam beribadah meskipun sedikit. Anjuran sedekah ditujukan bukan hanya bagi orang mampu dan kaya, tapi juga bagi orang yang sedang ditimpa kesusahan dan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Malah pahala orang yang sedang kesusahan kemudian bersedekah lebih utama ketimbang orang kaya yang bersedekah. Karenanya, sebagai umat Islam, alangkah baiknya kita memperbanyak sedekah, meskipun jumlah nominalnya tidak terlalu banyak, karena kebaikan amal itu tidak dilihat dari jumlahnya, tapi dari istiqomahnya. Hadir sidang Jumat rahimakumullah, dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memiliki keistimewaan bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setiap akan berdoa kepada Allah. Nabi Musa akan naik ke bukit Tur Sina. Di bukit itulah beliau bila berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam kitab Muqasafatul Qulub milik Imam Al-Ghazali. Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan. Manakah antara ibadahku yang Engkau senangi? Apakah sholatku? Tanya Nabi Musa alaihissalam. Sholatku itu hanya untukku sendiri. Karena sholat membuatmu terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikirku? Tanya Nabi Musa alaihissalam lagi. Zikirmu itu untuk dirimu sendiri. Karena zikir membuat hatimu menjadi tenang. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Apakah puasaku? Tanya Nabi Musa alaihissalam dengan penasaran. Puasamu itu hanya untukmu saja. Karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu. Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ibadah apa yang engkau sukai ya Allah? Tanya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di sampingnya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengizinkan ibadah sedekah Nabi Musa alaihi salam. Hadirin tidak rahimakumullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Wa qala aidan man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang muslim, dari segala permasalahannya, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Hadirin yang dimarahi Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selain melaksanakan ibadah puasa, salat tarawih, witir, baca Al-Quran, maka kita tingkatkan ibadah sedekah kita kepada sesama yang memang keadaannya tidak seperti kita. Mudah-mudahan kalau kita mengeluarkan atau mengatasi masalah orang yang sedang kesusahan, insya Allah nanti Allah akan mengatasi juga kesulitan kita yang kita hadapi di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum jalawatahu innahu huwal samiul alim.